Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Gustiara, NPM 17060136 dari Prodi PGSD 6B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penggunaan Model Kontekstual untuk Menanamkan Sikap Sosial Peserta Didik melalui Pembelajaran Tematik di Bidang IPS Kelas 4 di SD Negeri 4 Bandung Baru. Dengan penguji saya yaitu Dr. Andes Yulianto, Magister Pendidikan, dengan pembimbing 1 yaitu Ibu Santi Hendayani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dengan pembimbing 2 yaitu Ibu Yuni Arnida, Magister Pendidikan. Langsung saja, saya di sini akan membahas mengenai latar belakang saya, yaitu pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa atau mengaitkannya dengan situasi dunia nyata siswa yang dapat mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat, menurut Nur Hadi 2002 dalam Rusman 2012 halaman 109. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba menerapkan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran kontekstual, untuk mengungkapkan apakah dengan model kontekstual dapat menanamkan sikap sosial peserta didik melalui pembelajaran tematik di bidang IPS. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul Penggunaan Model Kontekstual untuk Menanamkan Sikap Sosial Peserta Didik melalui Pembelajaran Tematik di Bidang IPS Kelas 4 di SD Negeri 4 Bandung Baru. Alasan saya mengungkapkan judul tersebut karena peserta didik di SD Negeri 4 Bandung Baru lebih mudah menerima pembelajaran atau penanaman sikap sosial dengan menggunakan salah satu model pembelajaran kontekstual melalui pembelajaran tematik di bidang IPS. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana model kontekstual dapat menanamkan sikap sosial peserta didik melalui pembelajaran tematik di bidang IPS kelas 4 di SD Negeri 4 Bandung Baru. Yang kedua, bagaimana cara guru mengelola pembelajaran tematik khususnya di bidang IPS agar terciptanya sikap sosial pada peserta didik melalui penggunaan model kontekstual. Tujuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui bagaimana model kontekstual dapat menanamkan sikap sosial peserta didik melalui pembelajaran tematik di bidang IPS di kelas 4 SD Negeri 4 Bandung Baru. Yang kedua, untuk mengetahui cara guru mengelola pembelajaran tematik khususnya mata pelajaran IPS agar terciptanya sikap sosial pada peserta didik melalui penggunaan model kontekstual. Selanjutnya itu fokus penelitian. Seperti yang telah dipaparkan di latar belakang, maka fokus penelitian ini diambil adalah salah satu yaitu mengamati proses guru dalam menanamkan sikap sosial terhadap peserta didik dalam mengajarkan pembelajaran tematik di bidang IPS dalam penggunaan model kontekstual. Bagi pendidik melaksanakan penilaian secara profesional dan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya bagi sekolah, peneliti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan membantu menangani permasalahan pada peserta didik demi mencapai tujuan pembelajaran bersama. Selanjutnya bagi FKIP Umpri, penelitian ini berguna untuk memberikan pengalaman dalam perkuliahan dan dapat membangun kerjasama antara FKIP Umpri dengan sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 2 saya mengenai pengertian model pembelajaran. Kata model memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan atau yang mengadopsinya. Dalam memilih model pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan kelas atau realita yang ada, serta dengan pandangan hidup yang akan dihasilkan dari proses kerjasama antara guru dan murid. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, materi, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian model-model pembelajaran sendiri biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori yang mendukung menurut Joyko dan Weil pada tahun 1980 dalam Rusman 2012 halaman 32. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Selanjutnya, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Selanjutnya, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman. Model pembelajaran kontekstual ini meliputi adanya umpan balik, penggunaan berbagai alat bantu, belajar kelompok, model demokrasi, peningkatan pemahaman siswa, serta evaluasi berdasarkan penilaian otentik. Pembelajaran di format berdasarkan tempat dan waktu yang tersedia dan informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu atau integrated instruction yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang menginginkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif menggali autentik. Pembelajaran tematik ini memberikan banyak keuntungan, yaitu diantaranya yang pertama, siswa lebih mudah untuk memusatkan kepada suatu tema. Yang kedua, siswa dapat mempelajari
pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi dasar atau mata pelajaran dalam tema yang sama. Kemudian pemahaman siswa terhadap materi pelajaran lebih mudah dan lebih berkesan. Kompetensi dasar peserta didik dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Kemudian siswa dapat lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi pembelajaran disajikan dalam konteks tema yang sama. Kemudian siswa dapat lebih bergairah dalam belajar karena dapat berkomunikasi dengan situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran yang lain. Kemudian guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran disajikan secara bersamaan yang dipersiapkan sekaligus dan dapat diberikan dalam satu tema kepada peserta didik. Selanjutnya, guru dapat menghemat waktu mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan, menurut Rusman 2012 halaman 254. Selanjutnya itu pengertian sikap. Sikap adalah satu istilah bidang psikologis yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku suatu umat manusia. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude. Attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang, suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang untuk situasi yang dihadapi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh WGS Purwadarminto, pengertian sikap adalah perbuatan yang didasari oleh keyakinan berdasarkan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan biasanya norma-norma agama. Menurut Saifuddin Azwar, sikap adalah salah satu unsur kepribadian yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan tindakannya dan bertingkah laku terhadap suatu objek yang disertai dengan perasaan positif dan negatif. Kemudian, para pakar psikologis mendisfungsikan sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Menurut Serif dan Serif dalam Azwar 2010 halaman 4, sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan. Hasil dari belajar sikap tidaklah berbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Selanjutnya itu pengertian sikap sosial. Sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Nah, pengertian sikap sosial ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, aspek afektif, dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Selanjutnya santun, yaitu perilaku hormat kepada orang lain atau orang yang lebih tua, baik dalam tindakan maupun tutur kata yang baik. Kemudian peduli, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, baik itu teman maupun lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah percaya diri, yaitu suatu keyakinan atas kemampuannya diri sendiri melakukan kegiatan atau suatu tindakan. Nah, indikator-indikator masing-masing aspek sikap sosial yang dikembangkan oleh sekolah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama jujur. Nah, jujur di dalam sekolah yaitu tidak mau berbohong atau tidak ingin mencontek, kemudian mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh guru tanpa menjiplak dari orang lain. Yang selanjutnya mengerjakan tugas penilaian sendiri tidak dengan hasil mencontek. Selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin di sini mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kemudian tertib dalam melaksanakan peraturan yang ada dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu tanggung jawab, menyelesaikan tugas yang diberikan, mengakui kesalahan, melaksanakan tugas yang menjadi suatu kewajiban, melaksanakan peraturan sekolah dengan baik. Yang terakhir adalah santun, menghormati orang lain dan menghormati cara bicara yang tepat, menghormati guru atau orang yang lebih tua, atau teman sebaya, bertutur kata yang halus dan tidak kasar. Selanjutnya yaitu peduli. Peduli yaitu sikap ingin tahu dan ingin membantu teman yang kesulitan dalam pekerjaan, pembelajaran, perhatian kepada orang lain. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, misal melakukan sumbangan untuk membantu orang-orang yang sedang sakit, baik itu guru, teman sebaya maupun orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu meminjamkan alat kepada teman yang tidak memiliki alat tersebut. Selanjutnya yaitu percaya diri. Percaya diri di sini yaitu berani tampil di depan kelas, berani mengemukakan pendapat atau berani mencoba hal-hal yang baru dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bab 3 saya. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur perilaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Menurut Nasution pada tahun 2003 pada halaman 43. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam lokasi ini, penelitian ini dilakukan di SD Negeri 4 Bandung Baru. Kemudian selanjutnya itu informasi penelitian. Informasi penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi pada saat melakukan penelitian yang sifat keadaannya itu diteliti. Menurut Sukandar Rumidi pada tahun 2002 halaman 65.
Menurut Sugiono pada tahun 2017 halaman 104, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam pengumpulan data ini, maka penulis terjun langsung pada lokasi untuk mendapatkan data yang valid. Maka penelitian menggunakan metode yang pertama, metode observasi. Menurut Nasution dalam Sugiono 2017 halaman 106 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung dan sistematis dengan mengamati proses pembelajaran sehingga diketahui informasi yang lebih valid tentang perubahan sikap dan tingkah laku dan perubahan lainnya yang dijadikan sebagai fokus pengamatan. Manfaat observasi menurut Peyton dan Nasution pada tahun 1988 dalam Sugiono 2017 halaman 109, yaitu dinyatakan bahwa manfaat observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat lebih diperoleh pandangan yang holistik dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti untuk menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau discovery. Melalui proses pengamatan atau observasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memperoleh kesan dan pesan secara pribadi, merasakan suasana situasi sosial yang diperoleh. Kemudian yang selanjutnya adalah metode wawancara. Menurut Esterberg dalam Sugiono 2017 halaman 114 mendefinisikan wawancara atau interview adalah wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna yang sesuai dengan topik tertentu. Dengan cara perpanjangan pengamatan, yaitu dalam penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan kenyataannya atau tidak, atau ada yang salah atau tidak. Selanjutnya, ketekunan pengamatan. Peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamatinya. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tematik. Demikianlah presentasi proposal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.